Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini sudah waktunya ganti oli mesin nih. Kita lihat. Nah, saya pakai trip nih buat saya pakai trip buat ngontrol pemakaian oli mesin ya. Ini saya udah 7.500 nih. Nanti kita cek pakai alat Delphi berapa presentasi sisa oil life-nya, sama nanti kita pakai lubricheck, kita cek juga udah dapat angka berapa. Nah, ini saya ganti olinya standar aja ya. Saya tidak pakai engine flush ataupun oli flashing, karena sebelumnya saya udah pakai oli flashing ya. Nanti di penggantian oli berikutnya saya pakai oli flashing lagi. Oke, sekarang kita lihat di Delphi-nya ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini terlihat oil life remaining-nya 21% ya. Ini sudah mendekati harus ganti ini. Emang 7.500 tuh emang standar maksimum sih kalau berkendara di Cikarang ya. Ada macetnya dikit, kemudian stop and go ya, 7.500 sudah maksimal harus ganti oli karena udah 21%. Oke, nanti kita cek pakai lubricheck. Oke, ini sudah saya kasih sampel. Ini olinya, kemudian tadi sudah di on, kanan kiri udah nyala. Nah, sekarang kita klik tombol tes. Dia di angka ini ya, berarti di angka berapa tuh? Di angka 8. Oke lah ya, dari 100% tadi yang di OLM 21%. Nah, pas tuh. Ini juga di angka 8. Berarti sisa 2 lagi ya. Katakanlah ini 100% ya, benar. Berarti oil life-nya tinggal 20% lagi. Sama kayak yang di OLM tadi, oil life monitoring tadi ya. Nah, ini saya pakai oli standarnya Spin ya, GM Tech. Ini udah murah sekarang. Jadi kalau teman-teman bingung mau oli apa, udah ini aja pesan online. Udah murah. Tapi ya terserah. Sekarang oli-oli 530 juga udah banyak yang murah ya kan. Nah, terus filter udaranya saya pakai Wunder. Saringan fuel pumpnya, saringan bensinnya saya pakai GM tapi yang kaleng, bukan yang plastik. Sebentar. Nah, nih, yang kaleng ya. Terus saringan olinya saya pakai AC Delco. Nah, ini kita nanti juga akan ngecek aki. Nah, akinya ini saya sudah 2 tahun nih pakai Amaron. Kita nanti cek kesehatan akinya gimana, sama kita cek brake fluidnya. Ini saya pakai alat ini, brake fluid tester. Nah, nanti kalau di sini ada 4 lampu ya, 5 lampu. Yang ini itu kalau kita nyalain dia hijau. Ntar, nah hijau ini kita pencet di sini. Nah, kalau nanti kita cek angkanya masih 2%, berarti masih oke. Tapi kalau 3 sampai 4, nah ini udah harus ganti. Ini persentase kadar air ya, kadar air yang ada di brake fluidnya. Oke. Nah, ini keterangannya nih. Green baterai oke, no water. Green atau yellow less than 1% of water. Terus ada 2% of water, jadi kandungan airnya. Kalau udah 3%, nah berarti harus segera diganti. Oke, sekarang
Yang pertama kita mau ganti saringan bensin dulu, saringan udara, kemudian baru kita ganti olinya. Nah, di sini ada satu alat. Nah, pakai alat ini. Jadi kalau teman-teman udah lihat video saya sebelumnya, waktu kita nguras, kalau spinnya yang ada engine guard bawahnya, saya pakai talangan atau mungkin pakai botol dibolongin biar oli yang keluar nggak kemana-mana gitu kan. Nah, tapi waktu kita buka kan kita pakai tangan tuh, buka bautnya. Nah, tangan kita kena oli dong. Nah, ini kita nanti bukanya pakai ini. Ini ada magnetnya. Jadi nanti kita putar bautnya pakai ini. Jadi yang kena oli ininya, diharapkan tangan kita nggak kena oli. Nanti kita putar dari sini. Begini. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, sebelum kita mengganti filter bensin, kita buka dulu tangkinya ya. Kita buka dulu tangkinya agar tekanannya berkurang. Oke. Oke, setelah ini kita ganti filter bensinnya. Oke, ini penampakan filter bensin yang lama. Untuk cara melepaskan dan memasangnya lagi, teman-teman bisa lihat video link di atas ya. Saya sudah pernah membuatkannya. Nah, ini kalau dilihat dari cairannya kan agak gelap ya. Ini saya pakai Pertalite. Jadi Pertalite kan warnanya agak gelap gitu. Jadi agak rancu nih antara kotornya dan warna Pertalite-nya. Oke, tadi FYI ya. Tadi kan filter olinya, filter bensinnya itu lebih gede, perutnya itu lebih gemuk gitu ya. Nah, ternyata mungkin bisa sih, mungkin bisa. Cuma waktu kita masang ke pengancingnya itu emang agak kesusahan. Nah, ternyata kalau dicek ini ada yang di hitam-hitamin itu, ternyata setelah saya terawang itu adalah Lova. Jadi ini fuel filternya si Chevrolet Lova. Bisa masuk. Tipenya sama, ada ininya, cuma ininya lebih gendut, jadi agak kesusahan waktu kita membaut kancingnya. Oke, sekarang kita mau ganti filter olinya ya. Saya pakai AC Delco. Nah, yang AC Delco ini dia pakai kunci filter oli ukuran 66,5. Nah, kemudian saya pakai ini nih, extensor ban, tapi yang bisa ininya bisa digeser-geser. Nah, jadi enak nih, nekuknya 90 derajat. Oke, sekarang kita ganti ini ya. Seperti biasa, sebelum ini kita masukkan, nanti kita olesin dulu oli baru di sininya nih. Oke, sekarang kita lepas dulu filter yang lama. Oke, ini tadi sudah saya buka, saya tuang ke sini. Nah, ini buat diolesin ke sini. Nah, ini diolesin gini aja. Nah, tipis saja. Oke, nah ini udah ready untuk dipakai. Sekarang kita mau pasang filternya ini. Habis itu kita kencangkan baut olinya, baut tap olinya, baru kita masukkan oli yang baru. Oke, sebelum baut tap olinya kita pasang, kita kasih sel tip gini ya, yang biasa untuk peralon itu loh. Nah, ini buat jaga-jaga sih gini ya. Oke, sekarang kita pasang. Nah, teman-teman, ternyata pakai ini kalau engine guardnya nggak dilepas susah, karena kepentok engine guard. Terus kalau kita mau kasih talang seperti di video tadi, kita nggak bisa pakai ini. Jadi tadi caranya saya bautnya sampai udah lepas banget, masih kita tekan, terus langsung tangan kita cepat-cepat kita cabut, kita angkat bautnya, jadi tangan kita nggak belepotan oli ya. Tadi berhasil sih. Tapi kalau teman-teman yang pengen engine guardnya dilepas atau yang engine guardnya belum ada, nah bisa tuh pakai ini nih. Ini tuh magnet, jadi nanti dia nempel di bautnya yang udah kita kendorin, terus kita kendorin bautnya tuh pakai ini. Nah, biarpun kena oli panas, nanti yang kena ini, nggak kena tangan kita. Nah, itu sih tujuannya. Cuma kalau engine guardnya terpasang, nggak applicable nih, agak susah makainya ini.
Oke. Oke, ini sekarang kita langsung mengisi oli yang baru ya, pakai GMTech. Nanti kita isi pas di 3 liter 750 mili. Untuk proses ngetap, untuk proses bongkar pasang filter oli, semuanya sama. Ada di video saya yang flashing oli mesin yang 2 kali flashing itu. Saya sertakan linknya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini kita masukkan dulu olinya. Jadi di video ini video tune up series ya. Jadi kita bermula dari ganti filter bensin, filter udara, kemudian ganti oli mesin, ganti filter oli mesin. Kemudian habis ini kita cek kondisi minyak remnya dan kesehatan akinya. Oke. Nanti kalau minyak remnya butuh di flashing, nanti akan saya videokan terpisah ya. Oke, kita lanjut proses pengisian oli mesinnya. Wah, sorry nih tadi nggak kerekam nih waktu saya naker oli yang 750 milinya. Nah, saya pakai takaran gelas ini yang ada milinya 750 ya. Jadi 400 plus 350 tadi saya tuang. Oke, setelah ini mesin kita panaskan 5-10 menit, kemudian kita diamkan dan cek dipsticknya, oke? Oke, ini tadi udah saya panaskan sekitar 15 menit. Sekarang kita cek ketinggian di dipstick olinya ya. Ngeceknya di tempat yang datar ya, oke? Nah, setelah dicabut, dipsticknya dilap dulu ya, biar nanti kelihatan oli yang di dalam mesin berapa levelnya, oke? Nah, di dipstick ini kan ada, ini yang paling ujung bawah, ada XX titik 3 sama XX yang atas ini ya. Nah, ini tuh batas terendah. Nah, ini tuh masih aman lah, 1, 2, 3 ini masih aman. Lebih baik di tengah sini. Kalau sini batas maksimal, jangan lebih dari sini. Oke, ini batas minimal, batas maksimal. Paling aman diangkat di 3 titik ini. Oke, kita sekarang cek. Kita lihat dia ada di berarti 3 liter 750 tuh di maksimal di sini nih. Nah, ini ya di sini ya. Tuh di dekat XX yang atas. Jadi sudah pas ini. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Udah nyala 3% nih. Berarti udah warning nih, harus bentar lagi saya ganti brake fluid nih. Nih udah 3% kadar airnya. Amannya itu di 1 atau 2. 3, 4 ini udah warning, apalagi 4 ya. Ini udah 3 dia nyala. Oke, sekarang kita mau ganti oli dan cek akinya. Oke. 12,9 volt masih oke. Baterai tes, kita klik OK, regular flooded. Nah, ini kita pilihnya sesuai, ini akinya itu dia di 66, CCA nya 500, berarti kita pakai yang CCA aja. Oke, nah ini pakai yang 500, terus kita klik OK. CCA nya masih 475, SOH nya 90%, SOC nya 95%, resistannya 6,26.
tulisannya good baterai. Oke, sekarang ini juga ya tandanya, kalau yang ini nyala berarti good baterai. Terus sekarang kita back, kemudian kita oke, kita cek cranking testnya. Nah sekarang start engine. Oke, cranking testnya normal 1565 milisecond. Oke, oke. Sekarang tes yang ketiga nih, charging. Increase RPM to 2500 and 15 second. Press enter to continue. Oke, sekarang saya akan gas di 2500 ya. Saya tadi udah increase RPM ke 2505 menit, starting normal. Oke, berarti ini IP-nya sudah oke. Masih oke. Oke teman-teman, prosesi tune up-nya sudah selesai. Tadi kita udah ganti filter bensin, filter udara, filter oli, dan juga ganti oli. Oke. Nah, setelah ganti oli, biasanya saya akan mereset tripnya. Mereset tripnya itu kita cek dulu menunya. Oke, sudah di situ. Meresetnya bukan dari tombol yang ini ya, tapi dari tombol yang ada di speedo yang ini. Kita tekan aja, nah dia akan 0. Oke, nah setelah itu kita mau reset oil life monitoringnya pakai Delphi. Oke, kita lihat. Oke, kita masuk ke menu ini tadi ya, caranya sama seperti yang tadi, yang waktu awal kita ngecek oil life monitoringnya. Nah sekarang kita mau reset, kita klik yang ini, kita pilih yang engine oil data reset. Oke, kemudian kita oke. Engine off, ignition on. Oke, udah. Oke, sekarang kita okein ya. Udah turun 1% ya, tadi 21% ya. Berarti pasnya antara engine oil data ini sama lubricek. Oke, sekarang kita okein untuk reset. Oke, engine oil data reset. Engine oil data remaining 100%. Oke, sip. Oke, tune up kita yang part pertama udah selesai ya teman-teman. Next saya akan membersihkan throttle body, kemudian kita akan cek busi, dan terus kita cek kondisi di dalam chambernya, di combustion chambernya kotor atau enggak, nanti saya videoin. Nah nanti membersihkannya saya pakai itu produk untuk catalytic cleaner Liquimoly. Nah catalytic cleanernya ini dia bisa membersihkan area intake, area combustion chamber, sama kataliknya. Nah nanti kita lihat setelah kita pakai catalytic cleaner ini gimana combustion areanya itu bersih atau enggak ya. Terus saya mau injector cleaner juga. Oke, jadi teman-teman stay tune di channel saya ya. Jika ada yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.